Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Syakairia, NPM 19110808268. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang berkaitan tentang teknologi informasi dan inovasi dalam bimbingan konseling. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pengembangan teknologi inovasi dalam bimbingan dan konseling. Baik teman-teman, sebelum lebih lanjut, pastinya di sini saya akan membahas tentang apa itu tentang teknologi informasi dan apa itu tentang inovasi, karena kita perlu mengetahui dasar-dasar apa saja yang akan kita pelajari nanti. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan tentang apa sih sebenarnya pengertian dari teknologi informasi. Jadi di sini kalau menurut saya ya, kalau teknologi inovasi itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan sebuah pemrosesan umum dan komunikasi informasi yang melalui teknologi. Namun ada juga menurut para ahli, yaitu William dan Xavier, beliau itu mengatakan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan antara komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi yang memiliki kecepatan tinggi. Nah, biasanya itu membawa data, suara, dan video. Nah, mungkin itu pengertian dari teknologi informasi. Mungkin bisa kita pahami lah, karena kita juga pengguna dari teknologi informasi. Lalu sebenarnya kan pembahasan tadi kan adalah mengenai kalau teknologi informasi itu kan sebuah gabungan antara komputer dengan jalur komunikasi ya, yang berkecepatan tinggi. Lalu apa sih sebenarnya komputer itu? Nah, jadi komputer itu adalah sebuah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Nah, biasanya komputer itu mampu menyimpan, mengolah, dan mengolah data. Seperti contohnya itu Microsoft Word ya, itu bisa mengolah data di situ. Nah, juga banyak aplikasi yang di dalamnya yang pastinya harus guru BK kuasai. Pastinya itu apa saja sih aplikasi yang wajib dikuasai oleh guru BK. Nah, pastinya itu semua aplikasi itu perlu dikuasai oleh guru BK. Namun sebagai guru BK yang cerdas itu bisa menguasai beberapa hal, bahkan semua hal harus perlu kita kuasai. Tapi yang paling penting itu sebagai guru BK itu perlu menguasai aplikasi, contohnya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan aplikasi pengakses internet. Karena menurut saya itu adalah sebuah kunci aplikasi ya, karena kalau dalam penggunaan komputer bisa Microsoft Word, Excel, dan aplikasi pengakses internet itu kayak sudah bisa menyeluruh gitu kan. Karena di situ adalah aplikasi-aplikasi itu adalah aplikasi yang pastinya sangat penting kita gunakan gitu kan. Apalagi dalam memberikan layanan gitu kan. Setelah itu, setelah mengetahui lah apa itu pengertian inovasi, teknologi informasi dan komputer, lalu apa saja aplikasi yang perlu kita pelajari sebagai guru BK, selanjutnya saya akan membahas tentang inovasi. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit lah tentang mengenai pengertian inovasi. Karena apa? Karena pastinya kita kan tidak asing tuh dengan kata-kata inovasi, atau kita sering mendengar inovasi, lalu kita sering mengucapkan kata inovasi. Nah, pastinya kita tahulah sedikit banyak tentang apa sih inovasi itu. Nah, sebenarnya inovasi itu adalah sebuah penemuan baru yang dibuat oleh manusia, atau bisa juga disebut sebagai sebuah ide lah. Nah, ide ini biasanya disebut inovasi karena dia tuh benar-benar baru muncul gitu kan, benar-benar suatu hal yang baru gitu. Nah, sehingga inovasi tersebut atau ide tersebut itu dapat memecahkan masalah yang ada gitu. Jadi sebuah ide baru inilah yang disebut sebagai inovasi. Nah, berarti kan bisa ada gambaran nih apa yang akan kita bahas selanjutnya nih, mengenai yang sudah saya jelaskan, yaitu pengertian teknologi informasi, lalu komputer gitu kan, karena komputer itu kan juga termasuk dalam teknologi informasi. Lalu setelah itu membahas tentang inovasinya gitu kan, inovasi dari teknologi informasi tersebut. Nah, selanjutnya
pastinya setelah kita mempelajari hal tersebut, kita juga perlu mengetahui bagaimana tentang sejarah perkembangannya gitu. Nah, di sini tuh sejarah perkembangan apa? Pastinya sejarah perkembangan tentang teknologi informasi, yaitu dimulai dari awal peradaban hingga sekarang ini. Itu sangat penting sekali ya teman-teman, karena kita sebagai guru BK kita juga perlu mengetahui sih sejarah dan juga perkembangannya agar kita tuh tidak ketinggalan update gitu kan. Nah, karena kalau dari zaman dulu gitu kan, pastinya itu kan dimulai dari zaman prasejarah hingga zaman sekarang gitu, zaman modern, karena kita benar-benar ingin mempelajari bagaimana sih perkembangannya dari awal munculnya gitu kan sampai hingga sekarang. Kalau awal munculnya kan bisa saja dari awal masa prasejarah, di mana masa itu belum adanya aksara gitu kan. Manusia itu masih berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat gitu kan, atau menggunakan gambar-gambar batuan gitu. Jadi sebenarnya masa prasejarah ini sampai hingga tahun 3000 sebelum Masehi ya. Nah, pada masa itu meskipun mereka manusia purba itu belum mengenal sebuah istilah teknologi ya, seperti yang sekarang ini. Namun manusia prasejarah itu tentunya mereka itu sudah memulai mencoba untuk berkomunikasi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Nah, dengan cara contohnya itu dengan cara menggunakan aktivitas gambar tadi seperti yang saya jelaskan. Kan kita sering lihat tuh di TV-TV atau bahkan kita pernah mengunjungi pusat sejarah gitu kan, museum sejarah gitu kan. Di sana itu kan banyak peninggalan-peninggalan sejarah gitu. Contohnya kayak manusia-manusia yang menulis di dinding goa atau di batu-batu. Itu termasuk contoh dari aktivitas mereka dalam berkomunikasi antara manusia satu dengan manusia lainnya gitu kan. Dari situ mereka tuh kayak mencoba menggambarkan apa sih yang sudah mereka lakukan, atau mereka coba menggambarkan apa sih yang sudah terjadi gitu, agar manusia yang lainnya tuh mengerti, memahami apa yang dia maksud. Nah, mereka itu cara berkomunikasinya itu pastinya terus berkembang ya, hingga dari mencoret-coret tersebut hingga menggunakan bahasa isyarat, sehingga mereka itu ada juga menciptakan sebagai alat berkomunikasi, contohnya kayak kentongan, asap gitu kan. Kalau orang zaman dulu kan mereka kalau tersesat di hutan gitu kan, mereka itu biasanya memanfaatkan kentongan atau memanfaatkan asap, membakar asap gitu, supaya manusia lain tuh mengetahui bahwa di situ tuh ada orang yang membutuhkan pertolongan. Itu kan juga termasuk sebagai media komunikasi mereka gitu kan. Nah, setelah itu mereka itu juga menggunakan simbol-simbol semacam piktografi untuk melambangkan sebuah huruf-huruf. Jadi kayak perkembangannya tuh sangat bagus sekali, dari yang pertamanya menggambar-gambar di dinding gitu kan, belum bisa menggunakan bahasa isyarat gitu. Habis itu menggunakan bahasa isyarat, setelah itu menggunakan simbol-simbol gitu. Jadi ada tahap-tahapannya gitu. Nah, selanjutnya pastinya setelah masa prasejarah, di mana masa belum adanya aksara, pastinya menginjak pada masa pasca prasejarah atau masa sejarah. Nah, masa ini tuh dimulai kisaran pada tahun 3000 sebelum Masehi hingga tahun 1400 Masehi. Nah, pada masa sejarah ini, teknologi itu pasti sudah mengalami perkembangan yang sangat begitu pesat. Banyak cikal bakal teknologi modern yang lahir pada masa ini gitu. Saya mungkin akan menyebutkan beberapa contoh bukti dari sebuah lahirnya cikal bakal teknologi modern. Yang pertama itu ada bangsa Mesir kuno itu yang menciptakan huruf hierografi yang berupa simbol-simbol. Nah, ini itu simbol-simbol ini tuh sebuah tanda untuk mewakili setiap pembicaraan atau ungkapan, yaitu di tahun 2900 sebelum Masehi. Nah, luar biasa sekali ya. Mereka sudah bisa menciptakan simbol-simbol. Mungkin kalau di masa prasejarah tadi simbol-simbolnya belum sempurna, pada masa ini tuh simbol-simbolnya udah lebih sempurna gitu, sehingga lebih bisa mudah dipahami.
Nah, selanjutnya itu penemuannya itu ditemukannya media kertas pertama kali yang menggunakan tumbuhan papyrus pada tahun 500 sebelum Masehi. Wah, luar biasa sekali ya penemuannya, karena pada zaman itu mungkin teknologinya atau alat-alatnya masih terbatas. Namun mereka itu bisa menemukan media kertas gitu. Mungkin di situ yang awalnya kalau pada masa prasejarah itu menggunakan batu, di sini mereka sudah menggunakan kertas gitu. Namun kertasnya berbeda ya dengan yang sekarang. Mungkin kalau pada zaman dulu itu kertasnya kayak masih terbuat dari kulit kayu gitu kan, masih kayak warna coklat-coklat gitu kan. Nah, namun di bangsa lain, yaitu di bangsa Cina, mereka itu sudah mengembangkan kertas itu seperti yang kita gunakan saat ini. Itu pada tahun 500 sebelum Masehi. Itu luar biasa sekali ya, karena pada zaman itu seperti yang saya katakan tadi itu teknologinya belum berkembang banyak, namun mereka sudah bisa menciptakan kertas yang kayak sekarang ini, kayak yang warna putih kayak gini nih. Setelah itu beranjak dari masa sejarah, yaitu pada masa modern atau masa sekarang ini ya, yaitu pada tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Mungkin saya akan menyebutkan perkembangannya sedikit ya. Yang pertama itu pada 1455, Jonathan itu menggunakan mesin cetak untuk mencetak plat huruf. Jadi udah diciptakannya mesin cetak gitu. Lalu pada tahun 1830, Augusta dan Charles itu berhasil menulis program komputer yang pertama kali menggunakan mesin analytical untuk mengolah data dan menghasilkan keluaran dalam bentuk kartu. Itu kayak mungkin kalau sekarang itu print-printan ya. Selanjutnya ada juga pada tahun 1991 hingga sekarang, akhirnya teknologi pada tahun ini mulai diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, kalau sekarang ini kan dunia pendidikan pasti tidak luput dari peranan teknologi informasi ya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai perkembangan dan sejarah adanya teknologi informasi di dunia ini. Lalu teman-teman, setelah kita mengetahui tentang pengertiannya, habis itu sejarahnya, selanjutnya saya akan membahas tentang terkait dengan urgensi teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Nah, ternyata urgensi teknologi informasi dalam bimbingan konseling itu menuntut konselor itu untuk dapat menguasai teknologi. Agar apa? Agar dapat memudahkan dalam pemberian layanan konseling pada kliennya. Kan kita tahu teman-teman kalau sekarang ini sudah zaman modern dan segala hal kegiatan manusia itu tidak luput atau tidak terlepas dari peran teknologi gitu kan. Berarti kan kita sebagai calon guru BK itu pastinya dituntut untuk menguasai atau paham supaya kalau ada permasalahan yang menyangkut teknologi informasi, jadi kita sudah mengetahui lah cara bagaimana mengatasinya. Dan juga teknologi informasi itu pastinya membantu kita dalam segala hal dalam memberikan layanannya gitu lah, dalam memberikan layanan. Nah, memanfaatkan teknologi informasi itu bagi seorang guru itu sudah semakin ugran ya, atau semakin penting tampaknya ya. Dan khusus bagi kita seorang guru bimbingan dan konseling, itu banyak sekali kreasi yang dapat dibuat dalam melayani konselingnya. Nah, dalam aplikasinya itu, teknologi informasi ini lebih diarahkan untuk membantu seorang konseli dalam pemenuhan kebutuhan informasi, terutama ketika seorang konseli itu ingin melanjutkan studi. Contohnya tuh kalau kita waktu SMA itu kan kalau kelas 12 itu pasti ada bimbingan karir di sebagian sekolah gitu kan. Nah, bimbingan karir itu biasanya memanfaatkan teknologi informasi dalam mencari informasi-informasi berkaitan dengan jurusan apa sih yang selanjutnya akan kita ambil gitu kan. Pasti kalau kelas 12 itu masih bingung nih mau melangkah kemana. Nah, dengan adanya bimbingan ini dan
menggunakan atau diterapkan disertai dengan memanfaatkan teknologi informasi, pastinya akan memudahkan dong konseling kita yang awalnya nggak tahu tentang jurusan ini bagaimana nanti ke depannya, prospek kerjanya gitu kan. Mereka memanfaatkan teknologi informasi untuk mencari tahu sebenarnya jurusan ini tuh bagaimana, prospek kerjanya bagus atau tidak, nanti waktu proses kuliahnya bagaimana, sesuai tidak dengan kemampuan kita gitu kan. Di sini sangat penting sekali ya. Nah, selanjutnya jika seorang konselor dan konselor itu sudah paham akan manfaat dan pentingnya teknologi informasi dalam menunjang proses layanan bimbingan dan konseling, maka kedepannya bimbingan dan konseling ini akan menjadi suatu bidang pendidikan yang inovatif dan efisien berkat kemajuan teknologi informasi, namun tetap tidak menghilangkan esensi dari layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, dari penjelasan saya tadi itu timbul sebuah pertanyaan. Sebenarnya apa sih pengaruh perkembangan TI terhadap bimbingan konseling? Kok kita harus penting banget untuk dituntut untuk mampu bisa dalam teknologi tersebut. Jadi, sebenarnya teknologi informasi itu sebagai media yang canggih akan mempermudah jalannya suatu pelayanan bimbingan dan konseling sebagai cara untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas guru BK di dalam sekolah. Pastinya itu dalam menyajikan layanan BK yang dinamis, sehingga itu peserta didik tidak merasa jenuh dan menganggap BK itu ketinggalan zaman. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, biasanya kita guru BK itu menyediakan sebuah layanan yang menarik, gitu kan. Jadi klien kita itu nggak ngerasa bosen dan mereka itu jadi suka gitu terhadap layanan bimbingan dan konseling. Jadi kalau setiap ada masalah mereka tuh maulah tidak memendam permasalahan sendiri, sehingga mereka tuh mau meminta tolong kepada guru BK karena memang pelayanan bimbingan konseling itu sangat menyenangkan gitu kan. Nah, setelah itu sebagai media untuk menghilangkan masalah jarak dan waktu yang dialami oleh guru bimbingan dan konseling. Karena kan sekarang ini kan apalagi di masa pandemi seperti ini, orang itu dituntut untuk melakukan kegiatannya di rumah. Namun kan manusia itu namanya hidup tidak luput dari masalah. Pasti walaupun mereka tinggal di rumah saja, pasti juga ada masalah-masalah yang timbul gitu. Untuk tetap berlangsungnya bimbingan atau pelayanan konseling ini, pastinya BK itu harus memutar otak lah. Bagaimana sih tetap bisa berjalan layanan konseling ini dengan efisien? Nah, pastinya itu dengan memanfaatkan teknologi informasi gitu kan. Contohnya menggunakan WhatsApp, Zoom, Google Meeting, itu kan mereka tetap bisa melaksanakan layanan konseling walaupun hanya melalui virtual saja. Nah, di sini juga layanan secara virtual ini bisa dilakukan oleh layanan bimbingan konseling pribadi atau individu, juga bisa layanan bimbingan konseling kelompok gitu kan, karena bisa menggunakan Google Meet itu kan bisa banyak orang gitu kan. Dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi, banyak sekali manfaat yang kita dapat dari teknologi informasi. Namun kita itu tidak bisa menelan mentah-mentah begitu saja tentang perkembangan teknologi informasi, karena sudah kita ketahui juga sebenarnya teknologi informasi itu juga memiliki dampak baik dan dampak negatifnya gitu kan. Di sini mungkin saya akan memberitahu teman-teman bagaimana sih sebenarnya dampak positif dan negatifnya. Jadi kita bisa memanipulasi masalah-masalah yang timbul dari dampak negatifnya gitu kan. Jadi dampak yang pertama pasti dampak positifnya terlebih dahulu ya. Pastinya yaitu mempermudah proses komunikasi, menghemat biaya dan waktu jika ingin melakukan komunikasi dengan orang lain yang secara efisien jaraknya itu jauh, dan mempermudah dalam merencanakan dan merancang pelayanan bimbingan dan konseling. Manfaat selanjutnya yaitu bisa memproses data yang terkait dengan layanan bimbingan dan konseling, serta menciptakan aplikasi-aplikasi dalam membantu layanan bimbingan dan konseling. Contohnya kayak Google Meet tadi gitu kan. Atau bisa juga ada inovasi baru, aplikasi khusus yang diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan konseling gitu kan. Mereka bisa konsultasi, setelah itu bisa melakukan konseling via virtual gitu kan.
Memang kalau dilihat dari manfaatnya itu banyak banget ya teman-teman, sangat membantu sekali, apalagi kita kan sudah merasakan juga setiap kegiatan kita itu tidak luput dari peranan teknologi informasi. Namun ada juga manfaat negatifnya gitu kan, yaitu bisa saja seorang siswa itu menjadi malas atau curang karena sering mencontek melalui Google gitu kan, kurang fokus, keterampilan menulisnya menurun karena kita kebanyakan mengetik gitu kan. Ada juga sangat rentan dengan kejahatan. Nah, kejahatan ini bisa aja kayak data-data kita diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Ada juga bisa saja seorang pelajar itu bisa menyalahgunakan teknologi dan terjerumus dalam kejahatan. Entah itu kejahatan seksual, kriminal, narkoba, atau yang lain-lainnya. Karena dari teknologi itu kita bisa mengetahui segala hal dan bisa mengakses situs-situs yang bertentangan tentang agama ataupun etika. Nah, bisa juga menghabiskan uang untuk hal yang tidak penting. Kayak sering sekali terjadi ya pada pelajar sekarang ini, mereka tuh sering kecanduan game online karena game online itu adalah salah satu hiburan lah, teknologi yang dapat memberikan hiburan, tapi juga bisa merugikan karena mereka hingga lupa waktu untuk membeli kuota yang banyak untuk bermain game gitu kan. Kadang ada juga yang Anda diharuskan untuk membeli sesuatu untuk meneruskan ke misi selanjutnya, kayak misal level selanjutnya kita tuh harus top up game gitu kan, sehingga mereka itu akan terus mengeluarkan uang karena adanya rasa kecanduan ingin bermain terus menerus. Nah, dari beberapa akibat lah yang timbul dari hal-hal negatif yang saya jelaskan tadi, maka seorang guru BK atau sekolah itu harus memiliki sebuah layanan untuk mencegah atau bisa saja untuk mengatasi masalah-masalah dari dampak negatif tersebut. Nah, biasanya guru pembimbing itu memberikan sebuah layanan gitu kan yang dilakukan oleh konselor dengan harapan bisa mengelola dan memberikan pelayanan yang bisa mendukung dalam memanfaatkan teknologi. Nah, yang biasa digunakan oleh siswa, sehingga layanan ini dapat digunakan secara efektif, efisien dan semestinya gitu. Intinya digunakan dalam hal-hal baik saja. Nah, pekerjaan konselor itu berupa praktik pelayanan konseling terarah kepada objek spesifik yang tidak ditangani oleh profesi lain. Nah, konselor ini menangani individu yang normal yang tidak mampu menjalani kehidupannya sehari-hari secara efektif, sehingga terdapat gangguan terhadap kehidupan efektif sehari-harinya. Nah, hal inilah yang menjadi objek spesifik pelayanan konseling. Nah, untuk melakukan layanan pencegahan dari dampak negatif dari timbul teknologi informasi, guru BK itu dituntut untuk menguasai 5 jenis teknologi informasi yang penting untuk guru BK gitu kan. Yang pertama itu adalah teknologi transportasi. Nah, pastinya kita tidak luput ya dari teknologi transportasi karena kita sekarang ini kemana-mana jarak jauh itu kita juga memanfaatkan teknologi transportasi seperti motor, mobil atau bisa kereta gitu kan, itu mereka termasuk dalam teknologi transportasi. Dalam pelayanan juga kita perlu menguasai hal tersebut karena kita kan pasti bisa kalau dalam menggali informasi kita perlu menjangkau beberapa tempat kan untuk menggali informasi tersebut. Nah, tidak mungkin kan kalau kita berjalan kaki. Nah, di sini kita perlu mengetahui tentang atau dituntut untuk bisa dalam teknologi transportasi. Nah, yang kedua itu adalah teknologi komunikasi. Contohnya itu kayak telepon, setelah itu komputer gitu kan, mereka itu bisa untuk komunikasi gitu kan. Kalau aplikasinya biasanya kayak WhatsApp, Google Meet, Zoom gitu kan, karena kita untuk berkomunikasi dengan klien kita yang mungkin jaraknya itu jauh gitu dari kita. Selanjutnya adalah teknologi informasi. Nah, di sini kita bisa menggali informasi-informasi yang akan kita dapatkan gitu kan, karena kita tidak bisa terlalu tertinggal zaman, sehingga kita perlu memahami tentang teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu bisa berupa televisi, radio, atau internet gitu kan. Kan dari situ kita bisa mendapat sebuah informasi-informasi. Yang selanjutnya ada teknologi konstruksi.
Nah, di mana biasanya ini tuh digunakan dalam desain untuk teknik sipil atau penggunaan alat-alat berat gitu kan. Menggunakan biasanya teknologi konstruksi. Nah, selanjutnya yang kelima ada teknologi medis. Teknologi medis ini biasanya digunakan dalam rumah sakit ya, contohnya alat ronsen, USG, lain-lain alat operasi gitu kan. Nah, itulah 5 jenis teknologi informasi yang perlu guru BK pahami atau ketahui, bahkan perlu kita mampulah gitu. Nah, sangat luar biasa sekali. Berarti kan manfaat dari teknologi informasi, sehingga kita perlu mengetahui jenis-jenisnya gitu kan. Bahkan kita dituntut untuk mampu. Nah, mungkin itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan teknologi informasi dan inovasi dalam bimbingan dan konseling. Jika ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.